Berikut adalah beberapa trik untuk mengatasi anak yang suka berbohong. Cari tahu penyebabnya. Anak-anak berbohong karena berbagai alasan, seperti takut dimarahi, ingin mendapatkan perhatian, atau merasa tidak percaya diri. Dengan mengetahui penyebabnya, Anda dapat mengatasi masalahnya secara lebih efektif. Ciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Anak-anak lebih cenderung berbohong jika mereka merasa tidak aman atau tidak didukung. Pastikan anak Anda tahu bahwa Anda mencintainya dan akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Ajarkan tentang kejujuran. Jelaskan kepada anak Anda mengapa kejujuran itu penting dan bagaimana kebohongan dapat merusak hubungan. Anda juga dapat memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kejujuran dapat membawa manfaat. Berikan pujian saat anak jujur. Ketika anak Anda jujur, berikan pujian dan penghargaan atas keberaniannya. Ini akan mendorongnya untuk terus bersikap jujur di masa depan. Hindari memberikan hukuman yang berat. Hukuman yang berat dapat membuat anak semakin takut untuk jujur. Alih-alih menghukumnya, cobalah untuk berbicara dengannya secara terbuka dan jujur tentang apa yang terjadi. Jadilah contoh yang baik. Anak-anak belajar dari orang dewasa di sekitar mereka. Jika Anda ingin anak Anda jujur, Anda juga harus jujur dalam segala hal yang Anda lakukan. Berikut adalah beberapa tips tambahan yang mungkin berguna. Bersabar. Mengubah perilaku anak membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah jika anak Anda masih berbohong sesekali. Teruslah memberikan dukungan dan bimbingan. Dan pada akhirnya dia akan belajar untuk jujur. Konsisten. Penting untuk konsisten dalam menerapkan aturan dan konsekuensi. Jika Anda tidak konsisten, anak Anda akan bingung dan mungkin merasa bahwa dia bisa lolos dari kebohongan. Libatkan orang lain. Jika Anda merasa kesulitan untuk mengatasi masalah kebohongan anak Anda sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain, seperti pasangan, anggota keluarga, guru, atau konselor. Perspektif lokal Indonesia. Di Indonesia, nilai kejujuran sangat ditekankan dalam agama dan budaya. Orang tua seringkali menggunakan cerita-cerita moral atau nasihat agama untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kejujuran. Selain itu, hukuman fisik masih umum digunakan di Indonesia. Tetapi penting untuk diingat bahwa hukuman yang berat dapat memiliki efek negatif pada anak, termasuk membuatnya semakin takut untuk jujur. Contoh situasi, misalnya, anak Anda memecahkan vas bunga di rumah dan berbohong tentang siapa yang melakukannya. Alih-alih langsung memarahinya, cobalah untuk mendekatinya dengan tenang dan bertanya mengapa dia berbohong. Mungkin dia takut dimarahi atau dihukum. Jelaskan kepadanya bahwa Anda mengerti bahwa dia mungkin takut, tetapi lebih penting untuk jujur. Katakan kepadanya bahwa Anda tidak akan marah jika dia mengakui kesalahannya, dan bahwa Anda akan bekerja sama untuk membersihkan pecahan vas bersama-sama. Dengan pendekatan yang lembut, suportif, dan konsisten, Anda dapat membantu anak Anda belajar untuk jujur dan membangun hubungan yang lebih kuat dengannya. Berikut adalah beberapa tanda-tanda anak berbohong yang perlu Anda ketahui. Perubahan perilaku mendadak. Anak yang biasanya ceria dan terbuka tiba-tiba menjadi pendiam atau menghindar. Sebaliknya, anak yang pemalu bisa jadi terlalu banyak bicara atau berlebihan dalam menjelaskan sesuatu. Bahasa tubuh yang mencurigakan. Menghindari kontak mata. Ini adalah salah satu tanda klasik kebohongan. Gelisah, sering menggaruk-garuk kepala, memainkan rambut, atau menggoyangkan kaki. Menutupi mulut atau wajah, secara tidak sadar mencoba menyembunyikan kebohongan. Postur tubuh kaku, terlihat tegang dan tidak rileks. Perubahan dalam pola bicara, berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Perubahan kecepatan bicara yang tidak wajar. Terlalu banyak jeda atau mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk berbohong. Pengulangan pertanyaan. Meminta Anda mengulangi pertanyaan untuk membeli waktu. Memberikan jawaban yang tidak jelas atau berbelit-belit. Menghindari jawaban langsung. Ketidaksesuaian cerita. Cerita berubah-ubah. Jika Anda bertanya lagi nanti, detail ceritanya berbeda. Tidak konsisten dengan fakta. Cerita tidak masuk akal atau bertentangan dengan apa yang Anda ketahui. Menambahkan detail yang tidak perlu. Terlalu banyak detail yang rumit untuk membuat cerita lebih meyakinkan. Reaksi emosional yang tidak sesuai. Terlalu defensif.
bereaksi berlebihan ketika ditanya tentang sesuatu, menangis tanpa alasan yang jelas, mencoba memanipulasi situasi dengan air mata, tertawa atau tersenyum pada saat yang tidak tepat, reaksi yang tidak sesuai dengan situasi. Penting untuk diingat, tidak ada satu tanda pun yang pasti menunjukkan bahwa anak berbohong. Kombinasi beberapa tanda yang muncul bersamaan lebih mungkin mengindikasikan kebohongan. Kenali perilaku normal anak Anda. Dengan mengetahui bagaimana anak Anda biasanya bersikap, Anda akan lebih mudah mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Jangan langsung menuduh. Cobalah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum membuat kesimpulan. Pertimbangkan usia anak. Anak yang lebih kecil mungkin berbohong karena imajinasi yang kuat atau kesulitan membedakan antara fantasi dan kenyataan. Perspektif lokal Indonesia. Dalam budaya Indonesia, kebohongan seringkali dikaitkan dengan rasa malu atau takut mengecewakan orang lain. Anak-anak mungkin berbohong untuk menghindari hukuman atau menjaga harmoni dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif di mana anak merasa nyaman untuk jujur, meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Dengan memahami tanda-tanda kebohongan dan mempertimbangkan konteks budaya, Anda dapat lebih efektif membantu anak Anda belajar tentang pentingnya kejujuran. Ya, rasa takut dihukum adalah salah satu alasan utama mengapa anak-anak berbohong. Ini adalah respons alami untuk menghindari konsekuensi negatif yang mereka antisipasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengapa rasa takut dihukum mendorong anak untuk berbohong. Menghindari konsekuensi negatif. Anak-anak, terutama yang lebih kecil, mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya kejujuran. Prioritas utama mereka adalah menghindari kemarahan orang tua, hukuman fisik, pembatasan hak istimewa, seperti bermain atau teguran keras. Mereka belajar bahwa dengan mengatakan kebenaran tentang kesalahan yang mereka lakukan, ada kemungkinan besar mereka akan menghadapi hukuman. Persepsi hukuman. Terkadang, hukuman yang mereka takuti tidak selalu hukuman fisik. Bisa jadi kehilangan kasih sayang, kekecewaan orang tua, atau rasa malu di depan keluarga. Jika anak pernah mengalami hukuman yang menurutnya tidak proporsional dengan kesalahannya, kemungkinan besar mereka akan cenderung berbohong di kemudian hari untuk menghindari pengalaman tersebut. Kurangnya lingkungan aman untuk pengakuan. Jika anak merasa bahwa mengakui kesalahan akan selalu berujung pada hukuman berat tanpa kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki, mereka akan melihat kebohongan sebagai mekanisme pertahanan diri. Lingkungan yang terlalu ketat atau otoriter tanpa ruang untuk dialog seringkali memicu perilaku berbohong. Usia dan perkembangan kognitif. Anak usia prasekolah sekitar 2-5 tahun, mereka mungkin berbohong karena kesulitan membedakan fantasi dan kenyataan, atau untuk menghindari masalah tanpa pemahaman penuh tentang moralitas kebohongan. Rasa takut dihukum mulai berkembang seiring mereka memahami konsep salah dan benar. Anak usia sekolah dasar sekitar 6-12 tahun, mereka lebih memahami konsekuensi dan moralitas. Kebohongan mereka seringkali lebih disengaja untuk menghindari hukuman, mendapatkan keuntungan, atau melindungi diri sendiri orang lain. Selain rasa takut dihukum, beberapa alasan lain anak berbohong meliputi mencari perhatian, ingin membuat cerita lebih menarik atau mendapatkan simpati, mencari keuntungan, berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, misalnya permen, mainan, menjaga privasi, terutama pada usia remaja, melindungi teman, berbohong untuk menutupi kesalahan teman, meningkatkan harga diri, berbohong tentang kemampuan atau pencapaian untuk terlihat lebih baik. Imajinasi yang kuat, terutama pada anak kecil yang kadang sulit membedakan antara yang nyata dan yang mereka bayangkan. Perspektif lokal Indonesia Jakarta. Di Indonesia, budaya dan nilai-nilai seringkali sangat menekankan rasa hormat kepada orang tua dan figur otoritas. Konsekuensinya, ketakutan akan kemarahan atau kekecewaan orang tua dapat menjadi pendorong yang sangat kuat bagi anak untuk berbohong. Hukuman fisik, meskipun semakin berkurang, masih ada di beberapa keluarga dan dapat memperkuat ketakutan ini. Oleh karena itu, penting bagi orang tua di Indonesia untuk menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk mengakui kesalahan dan memahami bahwa kejujuran akan dihargai lebih dari sekadar menghindari hukuman.
Penting untuk dipahami bahwa fokus utama bukanlah hukuman yang membuat anak takut berbohong, tetapi menciptakan lingkungan yang mendorong kejujuran. Hukuman yang didasarkan pada rasa takut dapat memiliki efek negatif jangka panjang pada perkembangan anak, seperti merusak kepercayaan, meningkatkan kecemasan, dan mendorong perilaku berbohong yang lebih terampil. Namun, jika Anda ingin menerapkan konsekuensi untuk kebohongan, berikut adalah beberapa pendekatan yang lebih konstruktif dan efektif, yang berfokus pada pembelajaran dan pemulihan hubungan. Konsekuensi alami. Biarkan anak mengalami konsekuensi alami dari kebohongannya, asalkan aman dan sesuai dengan usia mereka. Contoh, jika anak berbohong tentang mengerjakan PR dan mendapatkan nilai buruk, biarkan mereka merasakan konsekuensi dari nilai tersebut, misalnya harus mengikuti remedial. Konsekuensi logis. Konsekuensi yang terkait langsung dengan kebohongan dan membantu anak memahami dampak dari tindakannya. Contoh, jika anak berbohong tentang merusak mainan temannya, mereka harus mengganti mainan tersebut dengan uang saku mereka atau melakukan pekerjaan rumah tambahan untuk mendapatkan uang. Memulihkan kepercayaan. Fokus pada tindakan yang dapat membangun kembali kepercayaan yang rusak akibat kebohongan. Contoh, anak harus melakukan tugas tambahan untuk membantu orang yang dirugikan oleh kebohongannya, atau menulis surat permintaan maaf yang tulus. Pembatasan hak istimewa. Menghilangkan sementara hak istimewa, seperti bermain video game, menonton TV, atau menggunakan media sosial yang relevan dengan situasi. Contoh, jika anak berbohong tentang penggunaan internet, batasi waktu penggunaan internet mereka selama beberapa hari. Diskusi dan refleksi. Ajak anak berdiskusi tentang mengapa mereka berbohong, bagaimana kebohongan itu memengaruhi orang lain, dan cara menghindari kebohongan di masa depan. Bantu mereka memahami bahwa kejujuran lebih penting daripada menghindari hukuman. Hukuman yang harus dihindari. Hukuman fisik, seperti memukul, mencubit, atau menjewer. Ini dapat merusak hubungan, meningkatkan agresi, dan mengajarkan anak bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Mempermalukan atau merendahkan, membuat anak merasa malu atau bodoh di depan orang lain. Ini dapat merusak harga diri mereka dan membuat mereka semakin tertutup. Hukuman yang tidak konsisten, memberikan hukuman yang berbeda untuk kesalahan yang sama setiap kali. Ini membuat anak bingung dan tidak tahu apa yang diharapkan. Hukuman yang tidak relevan, memberikan hukuman yang tidak terkait dengan kebohongan. Ini tidak membantu anak memahami mengapa kebohongan itu salah. Perspektif lokal Indonesia Jakarta. Di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya dalam memberikan konsekuensi. Hukuman yang bersifat mempermalukan di depan umum atau merusak hubungan keluarga harus dihindari. Sebaliknya, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memberikan nasihat yang bijaksana, mengajak anak untuk merenungkan kesalahannya, dan menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Tips tambahan, konsisten. Terapkan konsekuensi secara konsisten setiap kali anak berbohong. Tenang, hindari bereaksi berlebihan atau marah saat mengetahui anak berbohong. Cinta, pastikan anak tahu bahwa Anda mencintai mereka meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Komunikasi, bangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak Anda. Teladan, jadilah contoh yang baik dengan selalu jujur dalam perkataan dan tindakan Anda. Ingatlah bahwa tujuan utama adalah untuk membantu anak belajar tentang pentingnya kejujuran dan mengembangkan karakter yang kuat, bukan hanya untuk membuat mereka takut berbohong. Hukuman yang efektif untuk membuat anak bertanggung jawab bukanlah hukuman yang menakutkan atau menyakiti, melainkan konsekuensi yang mengajarkan pelajaran, relevan dengan kesalahan, dan membantu anak memahami dampak tindakannya. Tujuannya adalah untuk mendidik, bukan hanya menghukum. Berikut adalah jenis-jenis konsekuensi atau hukuman yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. 1. Konsekuensi logis logical consequence. Ini adalah konsekuensi yang secara langsung terkait dengan perilaku buruk anak dan masuk akal. Tujuannya adalah untuk membantu anak melihat hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasilnya. Contoh, jika anak tidak membereskan mainannya, mainan tersebut disimpan selama 1 hari atau sampai anak bersedia membereskannya. Jika anak merusak barang orang lain,
Anak harus membantu memperbaiki atau mengganti barang tersebut misalnya dengan uang saku atau melakukan tugas tambahan untuk mendapatkan uang pengganti. Jika anak tidak menyelesaikan PR, ia kehilangan waktu bermain atau menonton TV sampai PR selesai. 2. Konsekuensi alami, natural consequence. Ini adalah hasil yang terjadi secara alami tanpa intervensi orang tua akibat tindakan anak. Ini paling efektif jika konsekuensinya tidak berbahaya dan dapat ditoleransi. Contoh, jika anak menolak memakai jaket saat cuaca dingin, ia akan merasa kedinginan selama tidak membahayakan kesehatan. Jika anak tidak makan makanannya, ia akan merasa lapar sampai waktu makan berikutnya. Jika anak tidak merawat sepeda, bannya kempes atau rantainya berkarat, sehingga ia tidak bisa menggunakannya. 3. Konsekuensi restoratif consequence. Fokus pada memperbaiki kesalahan dan menebus kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan anak, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Contoh, jika anak menyakiti perasaan teman, anak harus meminta maaf secara tulus dan mungkin melakukan sesuatu yang baik untuk temannya, misalnya, membuat kartu atau berbagi mainan. Jika anak mengotori rumah, anak harus membersihkan area yang kotor dan mungkin area lain sebagai bentuk tanggung jawab tambahan. Jika anak berbohong dan merusak kepercayaan, anak harus melakukan tindakan ekstra untuk membangun kembali kepercayaan tersebut misalnya, lebih sering melaporkan kegiatannya, atau melakukan tugas rumah tanpa diminta. Prinsip penting dalam menerapkan konsekuensi. Relevan, konsekuensi harus terkait langsung dengan perilaku yang salah. Wajar, konsekuensi harus proporsional dengan kesalahan anak dan sesuai dengan usianya. Dapat dijalankan. Pastikan anak mampu melaksanakan konsekuensinya. Diberitahukan sebelumnya, idealnya. Anak tahu konsekuensi dari tindakannya sebelum ia melakukannya. Konsisten. Terapkan konsekuensi setiap kali perilaku buruk terjadi, bukan hanya sesekali. Tenang dan tegas. Sampaikan konsekuensi dengan tenang, tanpa marah, tetapi dengan ketegasan yang jelas. Fokus pada pembelajaran. Setelah konsekuensi diterapkan, ajak anak berdiskusi tentang apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut. Hukuman yang harus dihindari karena tidak menumbuhkan tanggung jawab. Hukuman fisik hanya menakutkan, tidak mengajarkan tanggung jawab, dan bisa merusak hubungan. Mempermalukan atau merendahkan, merusak harga diri anak dan membuatnya defensif, bukan reflektif. Hukuman yang tidak relevan, misalnya, anak tidak membereskan mainan lalu tidak boleh menonton TV selama seminggu. Ini tidak terkait dan tidak mengajarkan korelasi. Ancaman kosong. Mengancam dengan hukuman yang tidak pernah diterapkan akan membuat anak tidak menganggap serius perkataan Anda. Perspektif lokal Indonesia Jakarta. Di Indonesia, pendekatan yang menekankan musyawarah, nasihat, dan contoh teladan sangat dihargai. Orang tua dapat menggunakan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong untuk mengajarkan tanggung jawab. Kesimpulan dan hikmah agar anak tidak berbohong dapat dirangkum dalam beberapa poin penting. Kesimpulan utama, kebohongan adalah gejala, bukan masalah utama. Cari tahu akar penyebabnya, takut, mencari perhatian, daripada hanya fokus menghukum kebohongannya. Lingkungan yang aman dan suportif adalah kunci. Anak harus merasa nyaman untuk mengakui kesalahan tanpa takut hukuman yang berlebihan. Kejujuran adalah nilai yang dipelajari, bukan bawaan. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dan secara aktif mengajarkan pentingnya kejujuran. Konsekuensi harus mendidik, bukan hanya menghukum. Fokus pada konsekuensi logis, alami, dan restoratif yang membantu anak memahami dampak kebohongannya dan belajar bertanggung jawab. Hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik. 1. Bangun kepercayaan, trust. Anak lebih mungkin jujur jika mereka percaya bahwa orang tua mereka akan mendengarkan, memahami, dan membantu mereka mengatasi masalah, bukan hanya menghukum. Kepercayaan adalah jalan dua arah. Orang tua juga harus percaya pada anak mereka, memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan diri, dan tidak langsung berasumsi bahwa mereka berbohong. 2. Ajarkan empati. Bantu anak memahami bagaimana kebohongan dapat menyakiti perasaan orang lain, merusak hubungan, dan menciptakan ketidakpercayaan.
Dorong mereka untuk membayangkan diri mereka berada di posisi orang yang dibohongi. 3. Tekankan integritas integrity. Jelaskan bahwa kejujuran adalah bagian dari karakter yang baik dan penting untuk membangun reputasi yang positif. Bantu mereka memahami bahwa kejujuran, meskipun sulit pada awalnya, akan membawa manfaat jangka panjang. 4. Berikan alternatif-alternatives. Ajarkan anak cara mengatasi situasi sulit tanpa harus berbohong. Beri mereka keterampilan komunikasi yang efektif untuk mengungkapkan perasaan mereka, meminta bantuan, atau mengakui kesalahan. 5. Fokus pada solutions. Daripada terpaku pada kebohongan itu sendiri, fokuslah pada bagaimana anak dapat memperbaiki situasi dan mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Libatkan mereka dalam mencari solusi dan membuat rencana tindakan. 6. Konsistensi. Terapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten. Berikan pesan yang jelas dan tidak ambigu tentang pentingnya kejujuran. 7. Kesabaran patience. Mengubah perilaku membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah jika anak masih berbohong sesekali. Teruslah memberikan dukungan, bimbingan, dan cinta. Perspektif lokal Indonesia Jakarta. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai agama, adat, dan budaya sangat menekankan pentingnya kejujuran, kesopanan, dan menjaga nama baik keluarga. Orang tua dapat menggunakan cerita-cerita moral, nasihat agama, atau contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang dihormati untuk mengajarkan anak tentang pentingnya kejujuran. Pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang, dan menghormati martabat anak akan lebih efektif daripada hukuman yang keras dan mempermalukan. Selain itu, libatkan anggota keluarga yang lain kakek, nenek, paman, bibi, dalam memberikan dukungan dan nasihat kepada anak. Dengan menerapkan hikmah-hikmah ini, orang tua dapat membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi.